Sekali lagi salam. Tuhan Yesus baik, amin. Bagaimanapun keadaan kita satu hari ini, satu minggu ini, satu bulan ini, jangan lihat pada itu, pada persoalan itu. Lihat Tuhan Yesus baik dan semua akan diubahkan seperti yang Tuhan janjikan. So fokuslah kepada Tuhan. Jangan lihat pada besarnya persoalan itu. Kita punya Tuhan yang maha besar, lebih daripada segala persoalan kita. Amin. Saya berterima kasih karena Bapak Ibu Saudara memberi kesempatan bagi saya untuk melayani, menyampaikan kehendak Tuhan, isi hati Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala Sidang yang memberikan kesempatan buat saya. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Jadi tubuh harus bekerja sama. Tidak bisa berjalan sendiri. Ada karunia-Nya Bapak Juri yang tidak kami miliki di tebing, sehingga suatu saat kita akan undang beliau juga untuk melayani kita di sana. Atau mungkin ada juga karunia yang ada pada kami yang mungkin diperlukan untuk melengkapi gereja Tuhan di tempat ini. Amin. Oke. Bapak Ibu, tadi saya dikasih waktu 40 sampai 1 jam katanya. Tapi tadi saya tanya, ada tuntunan apa mau disampaikan, dipimpin Roh Kudus katanya tadi. Berarti waktunya pun harus dipimpin Roh Kudus saja. Saudara setuju? Kalau kata Tuhan 40 menit, kita siapkan 40 menit. Oke? Terima kasih, saya tetap patuh. Tapi kalau nanti Roh Kudus bilang ya lebih cepat, kita lebih cepat. Mana tahu Pak sampai 40 menit. Tapi kalau Roh Kudus nanti mau teruskan, mari kita buka hati. Amin. Tidak ada paksaan, saudara. Roh Kudus itu gentle, lembut. Jadi kita mengalir saja. Besok libur ya, jadi kita puaskan di rumah Tuhan hari ini. Amin. Judul yang diberikan kepada saya mengenal pribadi dan kuasa Roh Kudus. Saya dengar ini harusnya topik yang dibawakan oleh Bapak Gembala Sidang kita, tapi kalau saya diminta besok saya tidak bisa karena ada pelayanan juga. Mertua saya ulang tahun, dikumpulkan seluruh keluarga, dan saya diminta juga menyampaikan firman Tuhan besok siang. Nah, saudara, mari kita sampai pada topik pribadi dan mengenal pribadi dan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Perjanjian Lama ada 3 tahap atau 3 jenis pengurapan. Tidak usah kita buka, tapi itu pasti ada. Yang pertama adalah pengurapan untuk orang kusta. Orang kusta ini diasingkan. Dia tidak bisa gabung dengan umat Tuhan. Tapi ketika sudah tiba saatnya diperiksa para imam, dinyatakan dia sudah selesai, habis kustanya, maka dia diurapi. Dan setelah diurapi dia bisa gabung kembali dengan umat Tuhan. Pengurapan yang kedua dalam Perjanjian Lama adalah pengurapan untuk para nabi atau raja. Pengurapan untuk nabi-nabi ya, atau pelayan-pelayan. Dan pengurapan yang ketiga adalah pengurapan raja-raja. Pengurapan raja-raja juga, saudaraku, masih ada tingkatannya. Daud diurapi pertama sekali untuk 2 suku. Tapi setelah itu diurapi lagi untuk semua suku Israel. Apa yang mau saya katakan? Pengalaman kita dengan Roh Kudus tidak bisa hanya 1 tahap saja. Pengalaman kita dengan Roh Kudus harus terus-menerus, dan kita harus dibawa kepada level yang lebih tinggi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan kita datang ke tempat ini malam hari ini
adalah supaya kita naik ke level yang lebih tinggi. Amin. Amin. Apa itu pengurapan yang pertama di perjanjian lama? Kalau kita hubungkan ke perjanjian baru, pengurapan untuk orang kusta itu adalah pengurapan untuk kita lahir baru. Alkitab berkata Roh Kuduslah yang menginsafkan dunia akan dosa. Kalau bukan Roh Kudus yang menginsafkan kita dulu, kita tidak ada di sini. Dulu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya bapak-bapak, dulu sukanya di keditual, main catur, main kartu, main judi. Tapi suatu saat, mungkin karena istrinya berdoa, karena gereja berdoa, pelayan-pelayan berdoa, lalu Roh Kudus menginsafkan dia, sehingga akhirnya dia sadar, aku ini orang berdosa. Gak bisa kuteruskan ini. Seperti orang-orang Yunani ketika melihat bagaimana Yesus bangkit, mereka memukul-mukul diri. Udah salah kita ya. Kita aniaya dia, kita salibkan dia. Lihat, sampai alam pun menunjukkan rasa berdukanya, karena dia bukanlah manusia biasa seperti yang kita pikirkan. Itulah pekerjaan Roh Kudus, menyadarkan. Jadi itu pengurapan yang pertama. Saudara bisa lahir baru itu karena urapan Roh Kudus bekerja. Saudara disadarkan. Kenapa dulu saudara belum menerima Yesus, belum menyukai duduk seperti ini? Sukanya duduk di kedai kopi, di warung tuang, sukanya duduk di kafe-kafe. Tapi hari ini malah sukanya di gereja. Kenapa? Roh Kudus menginsafkan. Itu awal. Amin. Lalu masuk ke pengurapan yang kedua. Setelah kita udah diselamatkan, maka kita harus melayani Tuhan. Amin. Amin. Maka dibutuhkan urapan untuk melayani, urapan untuk nabi-nabi. Amin. Ya, jadi itulah yang dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Nah, itu adalah urapan untuk melayani, bukan urapan untuk lahir baru. Murid-murid sudah lahir baru di situ. Murid-murid sudah terima Yesus di situ. Iya kan? Mereka 3 tahun bersama Yesus. Sudah lahir baru, sudah terima Yesus. Saudaraku, tetapi yang dimaksud tunggu di Yerusalem, tunggu. Engkau tidak bisa hanya sekedar jadi jemaat biasa, orang percaya yang biasa-biasa, yang dingin, yang bisa jatuh lagi, yang tidak berdampak, yang dipengaruhi dunia. Engkau tidak boleh berhenti di situ. Kau harus naik level. Kau harus memberi warna pada dunia. Kau harus memberi dampak bagi sekelilingmu. Kau harus menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke Yerusalem. Ya, dari tempatnya saja itu makin lama makin besar. Yerusalem, Judea, Samaria, ujung bumi. Tuhan suka kita naik ke level yang lebih tinggi. Tuhan suka mengangkat saudara. Tuhan tidak mau saudara stuck di satu level. Tuhan tidak mau saudara stuck hanya sebagai jemaat biasa. Ada banyak orang yang percaya pada Yesus. Ketika dia beri makan 5.000 orang, kemana orang itu semua? Dia beri makan lagi 4.000 orang, kemana semua? Tapi ketika disuruh menantikan janji Bapa, 120 orang yang bertahan sampai penuh dengan Roh Kudus. Siapakah 120 orang ini? Mereka lah orang yang rindu. Mereka lah orang yang mau dipakai Tuhan. So, siapakah orang yang ada di hadapan saya? Siapakah yang ada di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan pada saat ini, malam hari ini? Adalah orang-orang yang rindu dipakai oleh Tuhan. Rindu naik ke level berikutnya. Amin. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, pengurapan
yang ketiga adalah pengurapan untuk raja-raja. Dan itu semua diurapi dengan minyak. Minyak itu lambang Roh Kudus. Di Perjanjian Baru berarti itu Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengurapan raja-raja ini pengurapan untuk satu bangsa. Gak banyak hamba Tuhan punya urapan raja-raja. Betul? Gak banyak. Tapi kalau saudara setia, kalau saudara mau terus diangkat Tuhan, kalau saya mau sebagai hamba Tuhan, saya mau terus rindu terus, haus terus, mau terus menanti-nantikan Roh Kudus, mau dipimpin oleh Roh Kudus, mau dipakai oleh Roh Kudus. Suatu saat saya akan diberikan pengurapan raja-raja. Daud setia menjadi pelayan Daud, bermain kecapi. Lalu diangkat Tuhan dia menjadi raja kepada 2 suku. Lalu diangkat Tuhan lagi dengan urapan untuk satu bangsa, satu kerajaan yang besar, yang dihormati di seluruh dunia, disegani. Pengurapan saudara bergantung pada kerinduan hati saudara. Makanya orang yang rindu akan Tuhan selalu punya pengurapan yang lebih daripada orang yang biasa-biasa. Bapak Ibu, oleh karena itu mari kita mulai mengenal kepribadian Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus bukanlah sesuatu, tapi satu pribadi. Satu pribadi. Siapakah itu? Pribadi itu siapa? Kalau pribadi berarti siapa? Seperti apakah dia? Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 4 dikatakan, saudaraku, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah. Ini bukan Allah agama lain. Ya. Ini Allah Israel. Kemudian dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita memenuhi samudra raya. Dan perkataan berikutnya, dan roh Allah. Bolehkah ditampilkan ayat ini? Bisa? Tidak bisa? Oke. Roh Allah di ayat 2 itu ya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Sudah 2? Ayat berapa itu ya? 2 atau 3? Ayat 2. Coba kita buka aja. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lihat, di ayat 2 ada roh Allah, di ayat 1 ada Allah, di ayat 2 ada roh Allah, di ayat 3 ada firman Allah. Berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah Yesus Kristus. Jadi di dalam penciptaan, Allah Tritunggal itu ada dalam penciptaan. Roh Kudus itu ada dalam penciptaan. Yesus ada dalam penciptaan. Itu sebabnya Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Padahal itu ribuan tahun. Kenapa? Karena dalam penciptaan Yesus sudah ada. Tapi namanya adalah firman. Sedangkan Roh Kudus itu disebut di sini Roh Allah. Berarti siapakah Roh Kudus? Dia itu adalah Allah sendiri. Amin. 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 Saudara, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri yang Dia utus untuk memperlengkapi saudara menjadi pelayan Tuhan, untuk memberi dampak
warna untuk memenangkan dunia bagi Tuhan. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Sang Firman yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan, untuk mati, menggantikan saudara dan saya disalib. Sebab harusnya kita yang disalib, dihukum mati karena semua sudah berdosa. Kita yang harusnya dihukum, masing-masing kita harus dihukum, disalibkan, dihukum mati. Tapi Yesus harus datang menjadi manusia dan dia harus menggantikan saudara dan saya. Jadi baik Yesus, baik Roh Kudus punya peran masing-masing. Apa peran Roh Kudus? Memperlengkapi, mengurapi supaya saudara dan saya siap untuk meneruskan pekerjaan Tuhan. Yohanes 1:12 berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Bagaimana kita bisa mengerjakan apa yang Yesus kerjakan, bahkan yang lebih besar? Karena Rohnya diutus pada kita. Ada amin? Amin. Masih mengikuti Bapak Ibu? Amin. Kita lihat lagi ketika Yesus dibaptis, pribadi Roh Kudus itu juga ditunjukkan. Matius 3:16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Yesus. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati hinggap atasnya. Roh Allah. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, inilah anakku. Siapa yang berkata inilah anakku? Bapa. Bapa Yesus Roh Kudus hadir di sini. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 ada satu perkataan begini, marilah kita ciptakan manusia. Kita itu lebih dari satu jam. Berarti dalam penciptaan manusia, dalam penciptaan langit bumi, dalam penciptaan segala sesuatu, Roh Kudus dan Yesus itu selalu terlibat. Amin. So, Yesus Tuhan, Roh Kudus juga adalah Tuhan. Amin. Karena dia pencipta, bukan ciptaan, dan dia adalah satu pribadi. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi Tritunggal bukan tentang berapa Tuhan, tapi bagaimana Tuhan itu. Amin. 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 Ketika segala sesuatu belum ada, Bapa menciptakan langit dan bumi dan manusia. Oke? Lalu ketika manusia berdosa, Bapa mengutus Sang Firman menjadi manusia untuk menggantikan manusia berdosa. Dan setelah itu Bapa mengutus Rohnya untuk memperlengkapi orang percaya, untuk meneruskan pekerjaan Yesus, sebab Yesus naik ke sorga. Bisa diikuti. Amin. Ya, bisa ya. Bisa kita tahu. Aku pergi kepada Bapa, tapi aku akan minta Roh Kudus, katanya. Kenapa? Karena pekerjaan Tuhan harus terus dikerjakan. Penginjilan harus terus dikerjakan. Menyembuhkan orang sakit harus terus dikerjakan. Amin, saudaraku. Mengadakan mujizat harus tetap dikerjakan. Untuk itu butuh Roh Kudus. Diperlukan Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus adalah satu pribadi, Bapak Ibu, maka kita harus belajar bagaimana memperlakukannya. Amin. Saya kadang kurang baik, gimana ya, kurang peka atau tidak seperti bapak-bapak yang lain yang begitu sangat perhatian kepada istri. Mungkin saya karena kurang perhatian kali dari anak-anak. Jadi saya agak jarang bilang, Mama mau makan apa? Itu jarang. Mama sehat? Jarang. Tapi katanya orang yang gak gitu romantis biasanya orang yang setia. Amin.
Jadi saudara, ya memang kita nggak ada hati apa-apa, nggak ada. Pokoknya kita tulus mencintai dia, cuma kita nggak pandai bersandiwara. Bapak Ibu Saudara, tapi berbahagialah ibu-ibu kalau suaminya adalah seorang yang sangat perhatian, tahu bagaimana memperlakukan pasangannya, karena pasangannya adalah satu pribadi, bukan sesuatu seperti barang, seperti sepeda motor. Pokoknya pakai aja terus, nggak ganti oli udah 3 bulan. Lalu SIM itu sesuatu. Kalau dia hidupnya kan bilang, aduh sakitnya, panas. Begitulah Roh Kudus sebagai satu pribadi. Ketika kita hanya bilang, urapi aku Tuhan, hari ini aku mau melayani, aku mau pimpin pujian, urapi aku Tuhan, aku mau khotbah, urapi aku Tuhan. Tapi hari Senin udah lupa. Hari Senin pakai pikiran sendiri, hari Senin jalan sendiri. Udah pengalamannya aku tentang mesin-mesin ini, udah pengalamannya aku tentang salon-salon ini. Ya ada ditanya, tapi yang di sini nggak seperti itu. Itu yang di sana-sana. Amin. So, karena dia adalah satu pribadi, maka kita harus belajar bagaimana memperlakukan dia. Saya harus belajar bagaimana mentreatment istri saya, memperlakukan dia supaya dia happy dengan saya. Nah, saya jujur, saya kurang di situ. Mana tahu didengarnya ini, saya jujur. Iya, haleluya. Nah, biarlah kita juga paham bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi, dan kita harus belajar bagaimana memperlakukan Roh Kudus dengan baik. Amin. Karena dia satu pribadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus bisa berduka. Efesus 4:30. Bukan kitabnya Bapak. Nanti lupa kalian semua. Efesus 4:30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kalau seseorang bisa berduka, berarti dia bukan benda, berarti dia satu pribadi yang punya perasaan. Jadi Roh Kudus itu punya perasaan. Dia bisa merasa senang saat saudara libatkan dia, bahkan dalam perkara-perkara kecil saudara libatkan dia akan happy dengan itu. Tapi dia juga bisa berduka ketika saudara mau melayani asal caplok saja. Ketika saudara membuat keputusan penting dalam hidup saudara, asal buat saja. Roh Kudus di dalam saudara, yang sudah ada di dalam saudara, dia tidak berduka. Dia berduka. Ingat, tadi Roh Kudus itu sudah ada, karena pengurapan yang pertama sudah kita terima. Sudah. Oleh karena itu, saudara, libatkanlah dia selalu. Amin. Jangan buat dia berduka. Amin. Dikatakan, menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tak bisa diampuni. Bagaimanakah menghujat Roh Kudus? Kenapa menghujat Roh Kudus membuat seseorang tak bisa selamat, tak bisa ke surga? Kalau orang menolak Yesus hari ini, masih ada peluang dia bisa ke surga. Saudara mungkin bertanya, kok bisa Pak? Ketika besok dia diinsafkan Roh Kudus dan dia mau, dia membuka hati dan dia terima Yesus lagi. Tapi kalau kita sudah menolak Roh Kudus, kalau kita sudah mengabaikan kata Roh Kudus, kalau kita sudah mengatakan, sudahlah, I don't care, aku tak peduli apapun suara Tuhan, aku tak peduli, pokoknya jalanku ku jalani, pokoknya rencanaku ku kerjakan, itu mendukakan Roh Kudus.
Terlebih dalam konteks keselamatan. Ketika Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa, tak seharusnya engkau di situ, tak seharusnya engkau melakukan itu, tak seharusnya engkau seperti itu. Tapi kita mengabaikan, maka kita tidak bisa diselamatkan. Itu sebabnya menghujat Roh Kudus, menolak Roh Kudus, itu tidak bisa diselamatkan, tidak bisa diampuni. Tidak ada pengampunan, karena pengampunan hanya ada di dalam Yesus. Sedangkan Roh Kudus menginsapkan kita supaya bertobat dan terima Yesus. Bisa nangkap Bapak? Amin. Ya. Tolong saudara jangan sampai bingung. Maksud saya, Roh Kudus itu menginsapkan dunia akan dosa. Yohanes 14, menginsapkan. Tapi kalau kita tolak ketika dia insapkan kita, maka kita nggak bisa bertobat. Kita nggak akan mungkin terima Yesus. Nggak terima Yesus berarti binasa. Itu maksud saya. Maka menolak Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, itu tak bisa diselamatkan. Maka mari kita belajar untuk selalu dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Amin. Mari belajar. Bahkan ketika kita bawa sepeda motor, ketika kita mengerjakan pekerjaan kita, bahkan mungkin kita sudah tahu itu, tapi kita tetap bertanya. Seperti Daud, dia sudah biasa berperang dan selalu menang. Tapi ketika istrinya ditangkap, semua orang-orang di kotanya ditangkap, ditawan sama musuh, dan prajurit-prajuritnya mengancam dia akan melempari dia. Apa yang dilakukan Daud? Dia tanya Roh Kudus, akan kukejarkah mereka? Akan kudapatkah mereka? Apa yang mau dikatakan firman Tuhan? Sekalipun kita sudah berpengalaman untuk sesuatu, seperti kami sudah biasa berkhotbah, tetapi jangan kita pikir karena sudah biasa berkhotbah, ringan, gampang. Sudah biasa. Bahan khotbah ratusan ada di laptop. Tapi itu mendukakan Roh Kudus, karena kita nggak libatkan dia. Jadi dia adalah satu pribadi. Roh Kudus bisa bereaksi, tandanya dia adalah satu pribadi. Dia bisa bereaksi atas sikap hati kita yang tidak benar. Coba kita lihat Kisah Rasul 5 ayat 9. Kisah Rasul 5 ayat 9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ini cerita Ananias dan Safira. Ada pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Dalam Kisah 4, mulai dari Kisah 2, Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dalam Kisah 4, orang yang lumpuh sejak lahir disembuhkan. Ketika Petrus ditangkap, jemaat berdoa, Petrus lepas. Mereka berdoa ketika ada ancaman, mereka penuh Roh Kudus, tempat mereka berdoa itu goyang. Mereka sudah menyaksikan pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat, jelas ada di gereja itu. Tapi Ananias dan Safira bersepakat untuk berdusta. Inilah semua hasil penjualan tanah kami itu, padahal disimpan di sebagian. Lalu Petrus berkata, berani-beraninya engkau mendustai Roh Kudus. Dalam bahasa Inggris versi King James dikatakan, you tempt, kamu mencobai Roh Kudus. You tempted the Holy Spirit. Ya, kamu mencobai Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang sudah mengenal Roh Kudus, sudah mengenal pekerjaan Roh Kudus, jangan berani-berani bermain-main dalam dosa. Kalau orang yang tak kenal saya meludahin saya, ya gak apa-apa. Kadang kita bawa kendaraan di jalan itu, mungkin kita silap sikit, atau kita gak silap, dia yang silap, tapi dia mau kita, dia cakap kotor sama kita, gak apa-apa. Dia gak ngerti, dia gak kenal siapa saya. Tapi kalau coba Pak Syahan yang bawa mobil, saya pun bawa mobil, katanya, sakitnya hati ini Pak. Dulu lihat Pak Syahan itu dari belakang, kok gitu kali Bapak ini.
Saudara yang sudah mengenal Roh Kudus, mengecap pekerjaan Roh Kudus, lalu saudara sudah tahu dia satu pribadi yang bersama saudara, yang menolong saudara, mendampingi saudara, mengajari saudara. Tapi saudara bermain-main, berani bermain-main dalam dosa. Wah, itulah yang dilakukan oleh Ananias. Dia satu pribadi, dia bisa bereaksi, bisa angry, dia bisa marah, dan akhirnya Ananias Safira mati. Wow, jangan ini jadi pada kita. Poin saya di sini adalah karena dia satu pribadi, maka mari kita belajar bagaimana memperlakukan Roh Kudus dengan baik. Amin. Amin. Roh Kudus juga bisa memakai mulut kita. Kisah Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itulah yang terjadi kepada 120 orang yang berdoa di ruang atas. Dikatakan mereka berkata-kata dengan bahasa apa? Bahasa lain. Seperti, coba, murid-murid itu orang Galilea, tapi mereka berbahasa Arab, mereka berbahasa yang lain-lain, sehingga orang-orang yang datang dari berbagai negara pada saat itu heran, kok bisa mereka berkata-kata dengan bahasa kita. Tapi dituliskan di situ, Roh Kudus yang memberikan kata-kata itu kepada mereka untuk mengatakan. Roh Kudus satu pribadi, dia bisa memakai saudara dan memakai saya. Ya, dan ini nanti akan saya terangkan. Ini yang dimaksud dengan kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Kadang kita bingung, kuasa itu seperti apa sih bentuknya? Apakah kuasa itu harus turun api hingga? Itu hanya sekali dikatakan. Apakah rumah ini harus goyang-goyang? Itu pun hanya sekali dikatakan. Jadi ketika Roh Kudus itu turun, kuasa itu turun, apa tandanya? Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, mengenal kuasa Roh Kudus. Tadi udah rangkap pribadinya, dia satu pribadi. Belajarlah bagaimana memperlakukan Roh Kudus. Libatkan dia, waktu masak pun libatkan dia. Saya waktu di asrama dulu di Medan ini, saudara banyak yang tahu asrama itu. Banyak kali orang datang ke situ sini berganti. Ada anak-anak sekolah Alkitab, yang orang-orang pendua syafaat, jemaat yang orang sakit, semua pergi ke dapur, pakai gelas, pakai sendok, pakai piring. Banyak orang yang sakit paru-paru. Jadi waktu saya mau makan atau mau minum, ada banyak sendok di sini. Saya belajar ini, Roh Kudus, sendok yang mana yang steril? Ya, saya belajar begitu. Saya takut nanti ada kuman bulan, karena itu dicucikan mereka, entah bersih apa enggak, kita nggak tahu. Jadi saya belajar. Mungkin saudara berpikir itu ekstrim, tapi Roh Kudus suka kalau dalam hal kecil pun kita belajar untuk bertanya. Amin. Amin. Nah, saudaraku, sekarang kita masuk kepada poin yang kedua, kuasa Roh Kudus. Roh Kudus sering dilambangkan dengan minyak. Minyak membuat menyala. Maka kalau saudara penuh Roh Kudus, pasti menyala. Nyanyinya pasti menyala. Haleluya. Seperti Daud, menari-nari, melompat-lompat, menanggalkan jubah kerajaannya. Tapi banyak sekarang orang di gereja jahil. Aku kan manajer, masa aku lompat-lompat? Tapi Daud menanggalkan jubah kerajaannya dan dia menari. Ketika kita penuh Roh Kudus, kita pasti menyala. Roh Kudus dilambangkan dengan minyak. Minyak itu juga membuat sesuatu jadi lebih mudah, licin, jadi lebih mudah, lebih smooth. Ya, makanya oli minyak dibuat di mesin kendaraan supaya smooth. Ya, nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, apa yang berat akan menjadi ringan, apa yang sukar akan menjadi mudah.
Apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Apa yang tak dapat kita lakukan dengan pikiran kita, kekuatan kita sendiri, menjadi dapat. Yang tadinya tidak berani melayani, jadi berani. Yang tadinya tidak berani bersaksi, jadi berani. Itu ketika orang penuh Roh Kudus. Apa yang rumit jadi simpel. Saudaraku ya, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 kita baca sama-sama. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin, saudara. Amin. Nah, saudara, dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Roh Kudus adalah kunci untuk mengalami kuasa. Jadi mengenal kuasa Roh Kudus berarti saudaraku mengenal pribadi Roh Kudus itu sendiri. Karena Roh Kudus itulah sumber kuasa. Tanpa Roh Kudus, saudara hanya jadi jemaat biasa-biasa yang duduk tenang dengerin khotbah, kadang ngantuk, dan pasti saudara akan bosan karena saudara tidak terlibat di situ. Saudara hanya menerima dan menerima, dan saudara kemungkinan besar masih bisa tertarik kepada dunia. Tetapi ketika saudara menerima kuasa seperti yang dikatakan di Kisah Rasul 1 ayat 8, ini urapan untuk nabi-nabi, urapan untuk melayani, urapan untuk memimpin life group, urapan untuk memimpin pujian, urapan untuk gembala sidang. Ini Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Jadi jelas penuh Roh Kudus di sini adalah supaya kita diurapi untuk melayani, bukan sekedar untuk bukan, tapi untuk melayani, memberi dampak, memberi pengaruh. Bagaimanakah penuh Roh Kudus itu, saudara? Penuh Roh Kudus berarti dikendalikan oleh Roh Kudus. Sesederhana itu. Bagaimanakah kita mengartikan penuh Roh Kudus? Kita lihat di Alkitab. Dalam Kisah Rasul 2, orang penuh Roh Kudus, mereka berkata-kata seperti yang diberikan Roh itu pada mereka. Dalam Kisah 4, mereka tadinya takut, jadi berani memberitakan itu. Lalu bagaimana kita mendeskripsikan atau untuk mengerti penuh Roh Kudus itu seperti apa? Saudaraku, penuh Roh Kudus berarti dikuasai oleh Roh Kudus. So, kalau malam ini Bapak Ibu mau penuh Roh Kudus, berarti beri dirimu dikuasai Roh. Itu saja. Amin. Itu saja. Kalau saya mau berkhotbah penuh Roh Kudus, sederhana. Saya berikan diriku dikuasai Roh. Bukan dikuasai daging, bukan dikuasai kepentingan, bukan mau menembak-nembak orang. Tapi saya beri diriku dipimpin oleh Roh. Saya tidak akan katakan apa yang bukan dari Roh. Itu berarti penuh Roh Kudus. Jadi penuh Roh Kudus berarti dikuasai oleh Roh, dikendalikan oleh Roh. Dalam Yehezkiel pasal 7 dikatakan, aku melihat ada sungai mengalir dari bait suci, kata Yehezkiel. Lalu aku mengukur sungai itu. Pertama-tama dalamnya sepergelangan kaki. Kemudian aku masuk lebih lagi, semakin dalam, setinggi pinggang. Kemudian aku masuk lebih lagi sampai ke leher, dan aku masuk lebih lagi, aku tenggelam. Penuh Roh Kudus berarti tenggelam dalam Roh, bukan hanya sekedar semata kaki. Kalau ada banjir di Belawan ini, banjir di pinggir laut sana, karena pasang, kalau hanya setinggi telapak kaki, saudara masih bisa lari-lari. Anak-anak masih suka, kejar aku, masih bisa. Sampai selutut udah mulai berat, sampai sepinggang udah mulai angkat tangan, sampai seleher harus berenang.
Kalau udah sampai menutupi, harus berserah. Berenang kan berserah. Yang pandai berenang pasti ngerti. Kalau kita kerasa rusuk di kolam renang, tenggelamnya kita. Tapi kalau kita tenang berserah, terangkat kita. Berarti apa penuh Roh Kudus? I surrender Lord. Aku serahkan semua. Aku serahkan semua. Aku serahkan semua. Aku serahkan seluruh hidup. Biar Roh Kudus yang kuasa. Biar Roh Kudus yang kuasa. Saudara, hidup kita ada berbagai aspek. Ketika kita mau melayani, katakan memimpin pujian. Ya. Saudara, berarti jangan nyanyikan yang datang dari diri sendiri, tapi nyanyikan apa yang datang dari Roh. Berarti kita harus perlakukan Roh Kudus tadi, libatkan dia. Mau nyanyi apa Roh Kudus? Aku mau bilang apa? Jangan buru-buru ngomong ini dan itu. Pak Manalu tadi dengan tim, saya diberkati dengan pelayanan kami. Di tempat kami belum bisa sudah musik, tapi pasti bisa. Amin. Tapi inilah dia. Jangan nyanyikan kalau bukan dari Roh Kudus. Jangan khotbahkan kalau bukan dari Roh Kudus. Haleluya. Itulah penuh Roh. Maka kalau penuh Roh Kudus pasti berdampak, pasti memberi hasil. Lihat dalam Kisah 2 ayat 14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus bersama dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring dia berkhotbah. Lalu hasilnya 3.000 orang bertobat. Wah, berapa menit dia khotbah? Kita tidak tahu. Mungkin gak sampai 1 jam seperti saya. Gak sampai. Tapi setiap yang dikatakannya itu adalah dari Roh Kudus. Ingat, dia baru penuh Roh Kudus. Jelas dia tadinya penakut, tapi Kisah 2:14 baca baik-baik apa katanya? Maka bangkitlah Petrus dan dengan suara nyaring, salam, haleluya. Mari beri dirimu kepada Yesus. Tinggalkan dosa-dosamu. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tadinya dia sama perempuan pun takut. Itulah kalau orang sudah menyerahkan diri pada Roh Kudus, dia tidak lagi berpikir tentang siapa dirinya, siapa orang di depannya. Kalau orang penuh Roh Kudus, dia tidak takut khotbah sama pembesar, dan dia tidak enggan khotbah sama pemulung. Karena yang disampaikannya hanyalah firman Tuhan. Dia tidak takut berdiri di hadapan pembesar, dan dia tidak merasa terlalu rendah ketika berdiri di hadapan orang hina. Karena dia tahu dia hanyalah alat Tuhan. Dia hanyalah perpanjangan mulut Tuhan. Dia tidak akan mengatakan apapun di luar apa yang Tuhan katakan. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan malam ini? Ini pembukaan. Maka untuk penuh Roh Kudus itu jangan terburu-buru. Lihat murid-murid menantikannya 10 hari. Tapi saudara tidak perlu harus berdua 10 hari. Itu karena pencurahan Roh Kudus belum waktu itu. Tapi sekarang Roh Kudus sudah dicurahkan. Saat saudara menunggu, sebelum saudara melayani, saudara duduk, saudara diam, menantikan Roh Kudus. Dia akan katakan sesuatu kepada saudara. Ketika saudara mau melayani live group, saudara tunggu Tuhan. Dia akan mengatakan sesuatu kepada saudara. Ketika saudara mau mengunjungi atau mau menginjil, nantikan Roh Kudus. Libatkan dia, maka dia akan mengatakan sesuatu pada saudara. Jadi ketika kita memberi diri dikuasai Roh, maka bukan kita lagi, tapi dia. Dan dia tidak mungkin gagal. Dia tidak mungkin gagal. Orang separah apapun, ketika yang kita ucapkan itu dari Roh Kudus, dia bisa berubah. Dia bisa berubah. Ketika yang kita ucapkan bukan dari diri kita sendiri, tapi dari Roh Kudus. Inilah yang diperlukan gereja, baik
baik di sini maupun di tempat kami dan di semua gereja. Penuh Roh Kudus bukan hanya tapi menyerahkan diri. Biarlah Roh Kudus yang ambil alih. Kalau Roh Kudus hari ini menguasai mulut kita sehingga kita menghasilkan bunyi apapun, ingat, berarti berbahasa roh bukan dada. Ada yang dituliskan di Kisah Rasul 2? Ada dibilang dada. Tapi apa dikatakan? Mereka mengucapkan bahasa-bahasa yang lain. Itu bahasa yang lain yang ada orang memakai bahasa itu, ya kan? Tapi mereka nggak tahu itu. Jadi penuh Roh Kudus itu seperti apa tandanya? Tadinya aku tak tahu, tapi karena aku nantikan Roh Kudus, dia beritahu ke saya. Dia taruhkan ke mulut saya. Lalu saya katakan, saya keluarkan. Tadinya saudara belum berbahasa roh, tapi malam ini Roh Kudus taruhkan, kuasai mulut saudara. Lalu saudara didorong untuk mengeluarkan satu bunyi, mau seperti apapun. Mau seperti apapun bunyinya, nggak jadi persoalan. Jangan tiru, wah Pak Juri berbahasa rohnya begini, kamu harus begini. Enggak. Bagaimana Roh Kudus mendorong saudara? Kalau Roh Kudus mungkin mengangkat saudara lebih tinggi sehingga saudara tidak sadarkan diri, saudara terjatuh, itu tidak jadi persoalan. Yang penting serahkan seluruhnya. Jangan tahan, jangan lawan, serahkan. Mungkin ada persoalan Bapak Ibu yang rumit, yang tak bisa diselesaikan. Hari ini saudara nantikan Roh Kudus. Tanya dia, serahkan seluruhnya. Jangan pakai yang di pikiran, nanti begini kuat. Anggaplah seolah-olah saudara tidak tahu apapun. Itu kunci. Orang yang merasa pintar tak bisa diajari Roh Kudus. Tapi orang yang mengosongkan dirinya seperti Yesus, mengosongkan dirinya, jangan pernah merasa aku sudah tahu, aku pintar. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang miskin akan diberkati, orang yang haus dan lapar akan dipuaskan. Biarlah kita merasa aku tak punya, aku nggak tahu itu Tuhan, ajarilah aku.